Suami sudah tobat selingkuh, tapi bagaimana cara istri percaya lagi? Suaminya kan sudah berubah, masa nggak mau percaya lagi? Masih untung loh, sudah berubah dan mau tobat. Ya, memang untung bun suami mau bertobat. Namun, apakah ada orang merasa beruntung saat diselingkuhi? Untuk memulihkan luka batin yang diderita istri itu bukan sekedar cukup dengan minta maaf lalu selesai. Luka batin dan trauma itu tidak bisa disembuhkan dengan sendirinya. Jadi harus dikeluarkan, dirilis, dinetralkan agar batinnya lega dan bisa tenang. Suami sudah tobat selingkuh, tapi bagaimana cara istri percaya lagi? Jadi beberapa waktu yang lalu ada klien saya, suami istri dari Jakarta, yang konsultasi dan mengikuti bimbingan pemurnian kolbun secara jarak jauh dengan saya. Dalam konsultasi, beliau bercerita bahwa suaminya sudah mengaku tobat dari perselingkuhannya. Dia mengatakan bahwa sudah blokir semua akses dengan si pelakor. Sudah pindah kantor agar tidak bertemu dengan si selingkuhannya, karena kebetulan si selingkuhannya ini teman di kantornya, Bu. Suaminya juga sampai membuat perjanjian di atas materai dan membuat konsekuensi jika diselingkuh lagi dan menunjukkan beberapa hal positif. Mungkin yang belum pernah merasakan dikecewakan dan diselingkuhi akan berpikir bahwa suaminya kan sudah berubah, masa nggak mau percaya lagi? Masih untung loh sudah berubah dan mau tobat. Ya, memang untung bun suami mau bertobat. Namun apakah ada orang merasa beruntung saat diselingkuhi? Kecewa, trauma, luka batin yang seseorang derita itu berbeda-beda. Dalamnya luka, hilangnya percaya, semua orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan tidak bisa Bunda samaratakan. Karena dihianati oleh orang yang paling kita cintai itu sakitnya luar biasa, Bun. Jadi saya menganggap wajar jika klien saya sampai detik ini belum bisa percaya kepada suaminya 100%. Ya, karena semuanya butuh proses yang bertahap untuk mengembalikan kepercayaan. Apalagi klien saya ini diselingkuhi suaminya sudah 5 tahun tanpa beliau ketahui. Karena suaminya di rumah juga masih perhatian, sayang, dan baik sebagai ayah maupun suami. Namun di balik itu ternyata suaminya selingkuh dengan teman kantornya sudah 5 tahun lamanya. Coba deh Bunda bayangkan bagaimana mempercayai suami jika kasusnya seperti ini. Suaminya berbuat baik, memang dirinya baik. Suaminya perhatian lebih, malah jadi tambah kepikiran karena awalnya juga perhatian kan. Qadarullah Bun, Allah mempertemukan saya dengan beliau untuk bisa komunikasi dan membantu mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami. Dalam proses konsultasi pasangan, saya memberi beberapa pemahaman kepada suaminya bahwa untuk memulihkan luka batin yang diderita istri itu bukan sekedar cukup dengan minta maaf lalu selesai. Namun, perlu bantuan suami untuk mendampingi setiap proses istri untuk kembali percaya. Dan itu hal yang tidak mudah. Ada kalanya mungkin istri overthinking, cemas berlebihan, dan curigaan dengan suami. Disinilah seharusnya suami memberikan keyakinan, kepercayaan yang berulang, dan membantu istri untuk perlahan kembali percaya. Saya berkata kepada suami klien saya bahwa Bapak juga harus bertanggung jawab atas luka yang Bapak berikan. Jika Bapak ingin bertahan dan mengembalikan kepercayaan istri. Begitupun dengan klien saya. Saat konsultasi, saya berpesan kepada beliau, hargai setiap perubahan yang dilakukan oleh suami Bunda. Karena itu merupakan usaha suami untuk berubah dan bertahan. Apapun yang Bunda rasakan, entah itu kecurigaan, ketakutan, sampaikan dan dikomunikasikan pada suami. Agar suami mengerti dan bisa membantu untuk memberikan ketenangan. Saya juga menyampaikan bahwa luka batin dan trauma itu tidak bisa disembuhkan dengan sendirinya. Jadi harus dikeluarkan, dirilis, dinetralkan agar batinnya lega dan bisa tenang. Nah, untuk merilis luka batin yang klien saya derita, saya membantu beliau dengan ikhtiar terapi pemurnian batin. Insya Allah melalui terapi pemurnian batin ini, saya bantu keluarkan sampah-sampah emosi yang selama ini klien pendam saat diselingkuhi suami. Saya bantu untuk rilis luka batin dan trauma yang beliau derita, sehingga batinnya lebih plong, lebih tenang, dan lebih lega.
Ketika batinnya sudah tenang, damai, dan plong, maka proses untuk menumbuhkan rasa percaya dan cinta kepada suami akan lebih mudah untuk dijalani oleh istri. Saya juga bekali klien saya dengan tasbih An-Nuro yang sudah saya doakan khusus untuk klien saya agar ketika klien mengalami kecemasan, ketakutan, curiga, dan overthinking, beliau dapat berzikir dengan wasilah tasbih An-Nuro sehingga batinnya lebih tenang. Tasbih An-Nuro ini juga memiliki manfaat lainnya seperti untuk melindungi godaan rumah tangga dari orang ketiga, meningkatkan aura inner beauty istri, melindungi suami dari sihir maupun pelet pelakor, dan insya Allah masih banyak manfaat lainnya yang bisa Bunda dapatkan melalui wasilah tasbih An-Nuro. Nah, bagi Bunda yang mengalami masalah rumah tangga seperti klien saya, memiliki trauma dan luka batin yang belum sembuh, atau memiliki masalah rumah tangga lainnya seperti suami selingkuh namun belum kembali kepada istri, atau suami tidak lagi perhatian, komunikasi buruk, masalah hubungan ranjang, atau problem seputar rumah tangga lainnya, Bunda bisa konsultasikan permasalahan rumah tangga Bunda dengan menghubungi nomor yang ada di bawah sini ya Bunda. Nah, insya Allah dengan menghubungi nomor tersebut, nantinya Bunda akan saya bantu bimbing untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan Bunda. Begitu dulu ya Bunda yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara untuk kembali percaya kepada suami setelah diselingkuhi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.